Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi atau sekarang sudah berlangsung terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, itu ada banyak hal yang perlu diawasi dan juga ada banyak masyarakat yang perlu diberikan keadilan, maka kami membuat posko pengaduan PPDB 2023. Izin nanti kami share flyernya dan juga nomor kontaknya kepada Bapak Sumadi, dan harapan kami Bapak Ibu semua yang ada hadir pada kesempatan ini menginformasikan dan juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan PPDB, antara lain melalui laporan yang sudah kami sediakan salurannya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya terus berkenalkan diri dulu karena cukup jauh dari Jakarta ke sini. Saya Hendra Pratika, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2022. Partnernya Pak Arianta. Jadi di Komisi 2 itu yang melantik Ombudsman itu ya Komisi 2. Yang menyeleksi dari 18 orang menjadi 9 orang itu ya Komisi 2. Jadi pada intinya Ombudsman itu dengan Komisi 2 itu adalah partner dalam hubungan kerja. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa tugas dan fungsi Ombudsman itu adalah melakukan pengawasan pelayanan publik, dan tugas DPR juga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Jadi sama-sama melakukan pengawasannya. DPR jauh lebih besar karena bisa mengawasannya ranah pengawasan politik, tetapi kalau dalam pelayanan publik pengawasannya terfokus. Karena itu kami datang ke pagi ini. Misi utamanya adalah untuk melihat apakah dari konsumen-konsumennya Pak Yanta ini memiliki aduan-aduan permasalahan pelayanan publik. Nah, kalau itu ada, kami buka nanti layanan aduannya. Tentunya nanti dari layanan aduan itu ada yang sifatnya bisa ditangani oleh perwakilan Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu ada ibu kapernya, Bu Farida, Pak Baru, Kepala Kantor Perwakilan. Mungkin itu maksud dari sini kolaborasi antara kali ini. Semoga ini bisa tiap tahun dilakukan, dan ini bukan hanya di sini saja, seluruh wilayah Indonesia melibatkan seluruh anggota Komisi 2 DPR. Begitu ya Pak Yanta ya? Monggo Pak Yanta sekarang. Terus ngomong apa? Monggo Bapak. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini kebetulan kawan-kawan NC itu dari Papua Timur. Kemudian juga ada dari Sragen. Tapi yang jelas ini dari Rembang, dari Mura, dari Purwodadi, dari Pati, dari Semarang, dari Demak ada. Dan kemungkinan Kendal sama Semarang sama Ungaran juga ada. Perlu saya sampaikan, kawan-kawan, saya yakin semuanya sudah kenal di sini. Farida. Saya ingin masukan dari para kira-kira masukan-masukan apa yang bisa disampaikan ke nasional agar peran Ombudsman ini nyata. Kalau selama ini kan kalau ada pejabat yang melakukan maladministrasi atau apa-apa itu hanya sanksinya paling diumumkan di media. Nah, ini bagi kita yang selama ini selalu kalau di Jawa Tengah, saya yakin kawan-kawan tidak asing dengan Farida ini dari asing. Saya yakin jaringan saya yang ada di sini semuanya sudah kenal. Dan ini mohon maaf, ini banyak yang bukan konstituen saya. Jadi dalam hal ini saya tidak berbicara itu masalah konstituen. Saya ingin agar nanti kawan-kawan lebih bisa mengenal lebih dekat dengan kawan-kawan Ombudsman nasional. Oleh karena itu, saya ingin nanti dari kawan-kawan untuk bagaimana kebijakan politik nasional berkaitan dengan kebijakan Ombudsman. Itu saya minta masukan. Mungkin perlu perubahan Undang-Undang 37 2008. Esensinya apa? Sudah digodok ke pemerintah Di DPR? Sudah. Dan kapan masuk? Ini di komisi saya. Iya, sudah dalam pembahasan beberapa kali, 2 kali. Hari ini juga.
Tadi kedatangan anggota 34 Mas. Apa? Kedatangan teman-teman 34 Kedatangan di Babel tadi. Oh, kalau yang tadi ya itu biasa lah. Kalau di kebetulan di amankan juga paham lah. Tetap bagaimana ormas yang kebetulan kawan-kawan juga bagian dari ormas gerakan jalan lurus. Saya kira semua problem persoalan sosial termasuk intinya bagaimana kita hidup itu kembali tidak perlu tapi bagaimana kita memperbaiki bersama karena negara Indonesia itu bersama. Jadi hentikan hal-hal yang saling mencari kesalahan dan bagaimana kita membangun kesejahteraan kawasan sosial, harmoni sosial ini yang perlu kita bangun bersama termasuk itu sudah saya komunikasikan dengan Kementerian Sosial dan Bu Risma sangat atensi terhadap persoalan. Di Ombudsman itu kan ada dana untuk sosialisasi. Kenapa nggak sering-sering seperti ini? Ya enggak? Iya toh Bu, ada dananya kok susah ngapain sih? Nah untuk itu saran saya adalah bahwa nanti kalau bisa sering-sering lah seperti ini, yang biar seperti yang dikatakan oleh Pak Rianta bahwa Ombudsman itu ada. Selama ini masyarakat ini Ombudsman itu apa sih? Ini bekas apa? Jadi mereka bahasanya begitu karena ada kenal itu. Karena Ombudsman itu bisa dikenal, bisa diketahui manfaatnya untuk apa lah. Nanti sering-sering dilakukan seperti ini. Tetapi yang paling penting Pak dan Ibu, ini yang jadi momok biasanya. Karena Bapak Ibu ini kan menjabat dan itu biasanya melebok Pak. Nek di WA ra jawab. Iki kok kira-kira ngono kuwi ta ora? Ya no? Kira-kira Bu Farida nek ditakoki lewat WA dijawab ta ora? Kan kira-kira gitu ya. Pripun Bu kalau seperti itu Bu? Nah, intinya kami mohon bisa diatensi ketika ada laporan, ada aduan, ada sesuatu yang perlu disampaikan. Saya termasuk juga ada sudah 3 tahun laporan di Polres Rembang perihal Bapak Warji Warugunung yang dilakukan eksekusi tanah, hanya tanahnya yang dieksekusi dimenangkan oleh tergugat. Nah penggugat ini kayunya adalah untuk penggugat kayu jati itu sekitar 30 rit kayu jati itu dieksekusi sekalian oleh tergugat sehingga dia dirugikan oleh kayu jati sekitar 30 rit ini. Laporan sudah 3 tahun sampai sekarang tidak ada jawaban, tidak dikasih SP2 HP. Lah, ini barangkali ini termasuk pelayanan publik ya, termasuk maladministrasi. Untuk itu kami mohon bisa dibantu. Terima kasih. Saya tidak ingin terlalu banyak kata. Mohon maaf sekalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau konsultasi ke Kabupaten Eskrim. Bila mana masih belum ada tindak lanjut, kita mau ngadep Kapolri. Karena apa? Mereka ini masyarakat yang kurang akan pemahaman hukum dan di situ karena lawannya adalah anggota DPRD Kabupaten Blora kebetulan dari fraksi PKB, mungkin hal itu kita sudah tidak asing lagi sehingga penyidik di unit 2 Subdit 4 yang dikomandoi oleh Bapak Kompol Supriyadi sangat ragu. Kemarin kami WA katanya mau digelar ulang. Ini sekaligus laporan kami kepada Ombudsman, nanti suratnya menyusul. Itu yang pertama. Sekitar 5,2 M. Itu iuran Pak, iuran dari desa-desa. BUMDes yang ada di desa-desa dikumpulkan di kabupaten. Setelah sampai di kabupaten dirampok oleh mereka. Kita sudah lapor Kejaksaan Mandul. Makanya kemarin saya bersurat di Kejaksaan Agung dan saya mau demo tanggal 15 Juni. Semua teman-teman lembaga yang mau ikut nanti bisa bergabung ke kami. Kita audiensi di halaman Kejaksaan Agung RI. Surat tembusan kepada Kabahita sudah kita sampaikan. Itu yang kedua. Rekaman ya Mas Anggoro ya. Coba berdiri Mas Anggoro. Ini yang melaporkan. Jadi laporannya jelas, video ada, katanya kurang bukti. Ini di Kejaksaan Negeri Padi.
Disuruh membuktikan kwitansi sudah tidak bisa, Pak. Tapi pengakuan dari mereka, rekaman itu sebenarnya bisa untuk membantu apa istilahnya pemeriksaan dalam penyelidikan. Kalau tidak ada, Pak, orang korupsi diminta ikut apa? Kwitansi jelas tidak mungkin itu. Makanya apa yang kita sampaikan di sini kami mohon khususnya Ombudsman barangkali bisa menjembatani kami, menyalurkan apa yang menjadi undang-undang kami. Kami ini manusia, Pak. GJL ini kita kerja tanpa pamrih, Bapak. Saya dari Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Ombudsman itu sebetulnya itu adalah urusan pemerintah. Nah, Ombudsman itu hanya the last resort, terakhir. Yang lain tidak ada yang selesaikan baru lapor ke Ombudsman. Jadi cara kerja Ombudsman itu adalah memang menginfluence agar pemerintah bekerja dengan baik. Nah, yang kalau misalnya masyarakat semua tahu, ya paling yang lapor ke Ombudsman tahu. Oleh karena itu kita upayakan dengan pertemuan seperti ini, harapannya masyarakat semakin giat mau melaporkan kepada Ombudsman. Satu hal, contoh, ada kasus jalan rusak. Yang lewat jalan tuh berapa orang? Ribuan orang tiap hari. Satu pun nggak ada yang berani lapor. Tapi kalau ada satu yang lapor, artinya ribuan orang yang terselamatkan. Tadi Bapak bilang ada pungutan sekolah, nggak ada yang lapor. Lapor, begitu lapor berarti sekian orang akan tertolong. Nah inilah. Nah, bisa sampai segitu. Nah itulah hakikatnya Ombudsman itu. Kadang boleh kita memang tidak terkenal, tetapi peran kita itu akan dirasakan dengan membaiknya pelayanan publik dari aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Oke. Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi atau sekarang sudah berlangsung terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, itu ada banyak hal yang perlu diawasi dan juga ada banyak masyarakat yang perlu diberikan keadilan, maka kami membuat posko pengaduan PPDB 2023. Izin nanti kami share flyernya dan juga nomor kontaknya kepada Bapak Sumadi, dan harapan kami Bapak Ibu semua yang ada hadir pada kesempatan ini menginformasikan dan juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan PPDB, antara lain melalui laporan yang sudah kami sediakan salurannya. Demikian Pak, terima kasih. Satu agenda sampean untuk bersurat ke pimpinan DPR, ke Presiden, ke Menteri Keuangan. Intinya, pentingnya sosialisasi yang berkaitan dengan peran Ombudsman di sana. Paham ya? Yeah. Karena yang kalau Ombudsman itu kan mitra saya, tapi kaitannya dengan mekanisme anggaran itu sudah ada Menteri Keuangan, sudah ada Bappenas. Jadi oleh karena itu, karena ini penting untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, saya minta tolong dengan hormat lagi sangat yang sudah ada LSM yang punya stempel, nanti bersurat kepada Presiden, bersurat kepada pimpinan DPR, bersurat kepada Menteri Keuangan, bersurat kepada Komisi 2 DPR RI, bersurat kepada Ombudsman. Tanggung sarannya, minta usulan tadi yang tadi disampaikan ke Presiden dan lain-lain, minta agar Ombudsman dibentuk di semua kabupaten kota. Biar yang jadi ketuanya kan dari GJL gitu ya. Terima kasih. Ini kalau GJL tidak bernafsu untuk berkuasa. Oh ya. Tetapi bagaimana nafsu gerakan jalan lurus untuk mencerdaskan rakyat. Nah, Ya, saya yakin ketika walaupun itu bukan aktivis GJL secara aktif, tetapi ketika dia cerdas karena dicerdaskan oleh GJL, itu bagian dari gerakan jalan lurus. Gitu. Jadi sekaligus diusulkan ya Pak ya, karena dengan adanya di kabupaten berarti kan semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, semakin kenal dan semakin sosialisasi pasti semakin banyak. Ombudsman Republik Indonesia. Cukup ya? NKRI harga mati, Indonesia jaya, gerakan jalan lurus untuk
belum mantap ini. NKRI Harga mati. Indonesia Jaya. Gerakan Jalan Lurus Untuk Indonesia. bagimu negeri jiwa raga kami padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. NKRI Harga mati. Indonesia Jaya. Gerakan Jalan Lurus. Untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.